Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dipermudah segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang kami hormati para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV serta pendengar setia Radiko Network dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia agungnya. Hingga pada kesempatan kali ini saya Muhammad Zaki dapat kembali bersilaturahim dengan Anda dalam keistiqomahan belajar bersama dalam kajian Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Rutin diselenggarakan setiap Senin malam Selasa di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon, live di Al-Bahjah TV dan Radiko Network dari berbagai kota. Sebuah program kajian yang akan menjelaskan hikmah serta pesan dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. Kita langsung kepada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Ya man istawa, berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam hikmahnya, dalam munajatnya, ya man istawa bi rahmaniyatihi ala arshihi, wahai zat yang telah beristiwa dengan kasih sayangnya ala arsihi, di atas arsy-Nya. Di sana ada firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka di situ harus difahami dengan pemahaman sesuai yang diajarkan oleh para ulama, bahwasanya Allah adalah yang menciptakan arsy. Allah yang menciptakan tempat. Allah tidak perlu dengan tempat dan Allah tidak perlu dengan arsy. Maka di saat membaca ayat ini jangan sampai terlintas di benak kita Allah bertempat di atas arsy. Akan tapi Allah beristiwa di atas arsy, dan istiwa maknanya macam-macam. Sampai ada 20 lebih makna istiwa. Istiwa dalam Al-Quran dimaknai macam-macam. Istiwa, orang menjadi gagah, Sayyidina Musa istawa. Istiwanya pohon meninggi. Istiwanya perahu adalah bersandar. Istawa banyak. Jadi istiwa itu maknanya akan diketahui kapan kita tahu zatnya. Yang beristiwa itu apa? Jika dikatakan pohon beristiwa, maka pohon meninggi. Jika dikatakan perahu beristiwa, maka perahu bersandar. Jika dikatakan orang istawa, menjadi kuat, jadi sudah dewasa. Jika dikatakan makanan atau buah istawa, berarti mau dia masak. Jadi istawa itu kalau kita pengen tahu maknanya, asalkan kita tahu siapa yang beristiwa, maka kita tahu makna istiwa. Kalau istiwanya seorang raja, maka adalah menguasai singgasana. Istawa. Kalau istiwanya seseorang di atas kuda, menunggangi kudanya. Ini kami hadirkan dalam buku kami, Indah yang Memahami Perbedaan Ulama. Jadi makna istiwa itu banyak sekali. Bukan artinya duduk saja. Ya duduk kalau dinisbatkan kepada manusia yang memang duduk. Tapi kalau dinisbatkan kepada pohon, mana ada pohon duduk. Dinisbatkan kepada buah, mana ada buah duduk. Maka buah adalah buah masak. Dinisbatkan kepada perahu, mana ada perahu duduk. Karena dinisbatkan kepada manusia, langsung dipati duduk di atas singgasananya. Ini adalah memahami makna istiwa. Lalu istiwa di sini disandarkan, dinisbatkan kepada Allah. Sementara kita tidak tahu zatnya Allah Jalla Jalaluh. Kita tidak tahu zatnya Allah Jalla Jalaluh, yang tahu hanya Allah.
Kita mengetahui zatnya Allah dengan sifat-sifatnya. Kita mengenal Allah dengan sifatnya, tidak mengetahui zatnya Allah. Tidak seperti apa dan bagaimana. Tidak bisa kita bertanya tentang zat Allah seperti apa dan bagaimana. Nah, karena kita tidak tahu zat Allah bagaimana, kita pastikan istawa artinya duduk. Mulai kapan istawa dinisbat kepada Allah lalu maknanya duduk? Maka para ulama di sini punya dua cara di dalam memahami makna istiwa di dalam pembahasan akidah. Hati-hati, jangan latah mengikuti pemahaman sebagian orang mengatakan Allah di atas arsy, di atas langit dan sebagainya. Allah yang menciptakan tempat dan Allah tidak memerlukan tempat. Allah sudah ada sebelum adanya tempat dan Allah ada Allah ada setelah adanya tempat seperti sebelum adanya tempat. Tidak akan berubah. Allah tidak memerlukan tempat. Kemudian para ulama membahas tentang bagaimana memaknai yang semacam ini. Sebagian ulama kita mengatakan tauhid, serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu zat Allah, maka memaknai istiwa tidak akan mampu. Tidak akan mampu mana istiwa kita tidak tahu zat Allah. Tapi kalau istiwanya perahu, istiwanya buah-buahan, istiwanya Nabi Musa, apa seorang anak muda Nabi Musa, istiwanya orang di atas kuda, istiwanya orang di atas singgasana, jelas. Tapi di saat disebut nama Allah seperti apa dan bagaimana, karena tidak boleh seperti dan bagaimana, maka berhenti sampai di sini. Kita serahkan kepada Allah. Jangan dikatakan duduk. Mulai kapan istiwa artinya duduk? Di saat dinisbatkan kepada Allah, iya. Istiwa di saat dinisbatkan kepada manusia bisa diartikan duduk, dan Allah bukan manusia. Istiwa di saat disandarkan kepada perahu artinya adalah berlabuh atau bersandar, dan Allah bukan perahu. Baik, lalu bagaimana maknai? Sebagian ulama mengatakan tauhid menyerahkan kepada Allah. Yang kedua adalah dengan mentakwil. Mentakwil itu maknanya apa? Mencari makna-makna yang banyak tentang istiwa, diambil makna sampai dikumpulkan lebih dari 15 atau 20 bahkan. Kalau dalam kitab kita hadirkan 17 saja kalau tidak salah. 17 makna tentang istiwa. Kemudian setelah itu kita pilih yang paling sesuai dengan zat Allah yang maha mulia, maha agung, mana di antara istiwa. Apakah buah, apakah istiwa maknanya masak, istiwa maknanya duduk, istiwa maknanya ini. Ternyata ada istaula maknanya menguasai, sehingga diambil yang sesuai dengan sifat Allah yang maha kuasa. Sayying ala kulli syai'in qadir, maka dimaknai istiwa, dimaknai dengan makna yang sesuai dengan keagungan zat Allah maha kuasa, yaitu menguasai. Sehingga diartikan menguasai, bukan berubah ayat lalu istawa menjadi istaula, tidak, maknanya. Itu namanya takwil. Takwilnya tidak boleh asal. Takwilnya harus dengan dalil lain. Kalau dimaknai Allah menguasai, tidak salah kok. Memang Allah menguasai semuanya. Ini bahasan urusan akidah. Banyak orang kepleset dalam hal ini. Yang harus kita yakini, Allah maha ada sebelum adanya makhluk semuanya, sebelum adanya arsy, sebelum ada langit, dan Allah tidak memerlukan tempat. Allah yang menciptakan tempat. Sudah sampai di sini. Kemudian di sini Imam Ibn Attal As-Sakandari mengambil makna lain. Bukan makna itu, bukan makna akidah tadi, tapi makna menyadari diri sebagai seorang hamba yang keberadaannya karena kasih sayang Allah. Lalu beliau membaca dari atas. Paling besarnya makhluk Allah adalah arsy. Adanya arsy karena kasih sayang Allah. Jika arsy yang agung dengan kasih sayang Allah, maka adanya kita juga karena kasih Allah. Kita kecil. Manusia di bumi kecil. Bumi, kalau semesta ini, bumi dunia ini kalau letakkan di kursi Allah, kursi adalah seperti titik di hamparan yang luas. Kursi dibanding dengan arsy seperti titik di hamparan luas. Arsy adalah paling agungnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Ibn Athaillah membidik arsy. Ingin bicara tentang arsy. Ya man istawa bi rahmaniyatihi, wahai zat yang telah menguasai menciptakan, menjaga semuanya dengan kasih sayangnya ala arsyihi. Mungkin sadar ya Allah, wahai zat yang telah menguasai semesta dengan kasih sayangnya, wahai zat yang telah menciptakan semesta dengan kasih sayangnya, wahai zat yang menciptakan semesta, yang menjaga semesta dengan kasih sayangnya. Seolah-olah ingin mengucapkan kalimat semacam itu. Cuman bahasanya seorang yang biasa mengucapkan kalimat-kalimat penuh hikmah, dia pakai bahasa-bahasa yang tinggi.
Ya man istawa bi rahmaniyatihi ala arsy, wahai zat yang telah menguasai dengan kasih sayangnya kepada arsy, wahai zat yang telah mengurusi dengan kasih sayangnya arsy, wahai zat yang telah menjaga arsy dengan kasih sayangnya. Setelah ngomong begitu kan tahu ia ada di dalamnya. Saral arsy ghaiban fi rahmaniyatihi, maka di saat dibandingkan, maka saat itulah arsy tenggelam di dalam kasih sayang Allah. Artinya adalah kalau bukan karena kasih sayang Allah tidak akan ada arsy. Berarti adalah arsy di dalam kasih sayang Allah. Arsy di dalam kasih sayang Allah. Kama saratil awalimu ghaiban fi arsyihi. Jadi tenggelamnya arsy di dalam kasih sayang Allah, artinya keberadaan arsy di dalam kasih sayang Allah, semuanya diliputi kasih sayang Allah. Seperti awalim, alam atau semesta ini adalah ghaiban, tenggelam fi arsy. Kalau di dalam dibandingkan dengan ars adalah seperti setitik tenggelam di dalam arsy-nya. Jadi ars adalah makhluk teragung, makhluk terbesar. Mahaktal athara bil athar, mahaktal athara bil athari. Ya Allah, Engkau zat yang maha kuasa menutup makhluk dengan makhluk. Ini merenungannya panjang. Menutup makhluk dengan makhluk. Kita ingin pertama kita melihat sesuatu di hadapan kita, akan tapi tiba-tiba hilang. Bukan ia pergi, akan tapi rupanya ada makhluk yang baru lagi yang ada lebih dekat kepada kita. Kita sering fokus kita itu adalah mudah berubah karena ada makhluk yang lain. Ini terjadi dalam kehidupan kita tuh, sering kita tidak melihat bukan karena itu tidak terlihat, cuman karena tertutup dengan yang lainnya. Wa mahautal aghyara bimuhitati aflakil anwar. Nah ini terakhirnya, ini yang ingin disampaikan. Dan Engkau ya Allah telah menghapus selainmu, ay semesta ini, bimuhitati aflakil anwar, dengan cahaya-cahaya yang kau berikan, cahaya yang kau turunkan. Ini secara lafaz begitu, akan tapi maknanya begini. Dunia ini bermacam-macam isinya. Antara makhluk dengan makhluk saling menutupi, sehingga kita tidak akan mampu melihat makhluk di sana karena ditutupi oleh makhluk yang lainnya. Bahkan makhluk ini adalah ciptaan Allah, menjadikan kita tidak melihat Allah kok. Menjadi tidak kenal Allah gara-gara mengejar dunia, hilang sholat. Gara-gara mengejar dunia kita melakukan keharaman. Ini berarti apa? Telah tertutup oleh dunia ini. Akan tapi Engkau juga ya Allah yang telah menghapus dunia ini sehingga menjadi tidak terlihat bagi kami, karena telah Kau berikan cahaya iman, cahaya kerinduan, cahaya cinta kami kepadamu ya Allah, sehingga yang kuat hatinya kepada Allah, maka biarpun dia katanya orang kaya raya, kekayaannya tidak akan menghalanginya untuk kenal Allah. Sehingga biarpun dia kaya raya, dia banyak berderma, kaya raya tahajudnya banyak, kaya raya sholat duhanya tidak pernah ketinggalan, kaya raya tidak hilang ketawaduannya, kaya raya tidak menjadi dia sombong. Artinya apa? Semesta yang telah Allah berikan kepadanya, bagi orang lain menutup sehingga tidak kenal, bahkan tidak kenal sesama, menjadi orang adigang, adigung, adiguno, sewenang-wenang dan seterusnya, tidak kenal Allah. Akan tapi kalau sudah mendapatkan nur dari Allah, maka semuanya menjadi tidak ada, sehingga biarpun dia kaya raya, dunia tidak mengganggunya, sehingga jalannya lurus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah Ibn Athaillah ingin mengadu, ya Allah, ini semesta ini banyak mengganggu kami ya Allah. Banyak orang terganggu dengan semesta ini, yang seharusnya semesta ini menjadikan sebab kami sampai kepadamu, akan tapi banyak di antara kami karena kekayaannya menjadi terhenti hingga tidak sampai kepadamu. Padahal kekayaan yang Kau kirim ini ya Allah adalah untuk sampai kepadamu. Dan banyak di sana orang cerdas. Kau beri kekayaan menggunakan kekayaan yang menunjukkan kepadamu. Kau beri tahta menggunakan tahtanya untuk mendekatkan diri kepadamu. Akan tapi di sana banyak orang ya Allah yang dengan semesta, dengan kekayaan, dengan tahta, dengan dunia tidak bisa melihat Engkau ya Allah. Dan Engkau lah yang menjadikan siapapun dari hambamu
untuk bisa kenal kepadamu, biarpun dia bergelimang dunia, biarpun dia di dalam dunia, sehingga dunia tidak menghalangi mereka untuk sampai kepadamu ya Allah. Anwar, nur, cahaya. Ini sebenarnya kan ngadu saja Ibn Attal Sadar, ya Allah, jadikan aku orang yang tetap mengenalmu ya Allah, biarpun kau uji dengan bermacam-macam, diuji dengan kemasyhuran masyhur, umatnya banyak, beliau jamaahnya gede, apapun punya ibaratnya, akan tapi tidak menjadikan dia terhenti sehingga tidak sampai kepada Allah. Ini yang ingin diadukan, kurang lebihnya seperti itu. Ngadulah kepada Allah, ya Allah, jangan sampai tokoku yang laris ini menjadikan aku semakin lupa kepadamu ya Allah. Jangan sampai mobil yang sudah aku beli menjadikan aku tidak kenal kepadamu. Dulu waktu naik sepeda ngaji paling depan, sekarang pakai mobil kenapa di belakang ya Allah. Dulu sebelum menikah Masya Allah paling depan, tapi setelah menikah kenapa di belakang? Kenapa kok dunia menjadikan kita jauh dari Allah? Ngadu pada ya Allah, jangan sampai apapun yang kau berikan kepada kami menjadi penghalang antara aku dengan engkau ya Allah. Anwar, aflakul anwar itu, dengan cahaya-cahaya, sehingga dengan cahaya itulah semua yang ada di semesta ini seperti terhapus, seolah-olah tidak ada. Bukan tidak ada, seolah-olah. Kenapa? Kita tidak pernah terganggu dengan semuanya ini. Semoga Allah menjadikan kita orang yang kenal Allah, sampai kepada makrifat Allah dengan yang sesungguhnya, sehingga kalaupun diuji oleh Allah dengan tahta, rupanya tahta yang membawa ke surga. Dan alangkah banyaknya orang dengan tahta terjerumus ke neraka. Di saat diberi Allah kekayaan, semoga kekayaan kita adalah kekayaan yang menghantarkan ke surga, yang kita berikan pada anak untuk menjadi mereka baik, kita berbagi dengan penuh kasih dan seterusnya. Yang diberi Allah kekuatan akan dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Ini munajat sebelum akhir, dan minggu depan insya Allah ada munajat terakhir, dan setelah itu mungkin kita akan berganti dengan kitab hikmah yang lainnya. Pilihannya banyak, antara hikmahnya Imam Haddad, ada Imam Haddad punya kitab hikam juga, atau yang lainnya mungkin nanti insya Allah kita lihat-lihat dulu seperti apa. Tetap majelisnya adalah majelis hikmah insya Allah, dan dibarengi dengan fikih atau akidah muqaddimahnya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan menjadikan apapun yang Allah berikan kepada kita menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah, bukan fitnah, bukan penghalang antara kita dengan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, wahai dan yang makasih, ampuni kami, ampuni anak-anak kami, ampuni keluarga kami. Dan kami mohon jaga kami, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari muqaddimah zina, jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu. Maka kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran ya Allah. Ampuni dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kehukum ya Allah. Dan kami mohon bukakan pintu halal untuknya ya Allah, pintu halal ya Allah. Dan jauhkan kami dari menggunjing bezina, jauhkan kami dari menggunjing pendosa. Kami mohon ampuni kami semua ya Allah, ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkailah tempat ini, berkailah yang berjuang di sini, berkailah yang hadir, berkailah yang menyaksikan, berkailah ya Allah yang mendengar suara ini. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian, dendam di antara kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun dari umat kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah
Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf dan mohon doa selalu bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV serta pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini, dan tetaplah istiqomah untuk mengikuti program-program kemuliaan lainnya dalam program Penjabaran Mutiara Hikmah. Rutin diselenggarakan setiap Kamis malam Jumat, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Akhirnya saya Muhammad Zaki beserta kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majelis pada kesempatan kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.